Kalau Anda pernah berdiri di bawah monumen nasional dan menatap puncaknya yang berkilau emas, pernahkah terlintas di benak, siapa yang menyumbangkan emas itu? Jawabannya bukan institusi, bukan juga pemerintah, tapi seorang putra Aceh yang akhirnya justru dikhianati oleh bangsanya sendiri. Monas atau Monumen Nasional berdiri tegak sebagai simbol perjuangan dan kebangkitan Indonesia. Pembangunannya dimulai pada 17 Agustus 1961, tepat 16 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, monumen ini dirancang bukan sekadar bangunan, melainkan lambang cita-cita bangsa yang hendak bangkit dari penjajahan menuju kejayaan. Maka tak heran, desainnya dipikirkan dengan saksama oleh para arsitek terbaik kala itu, Sudarsono, Insinyur Rosono, dan Frederick Silaban. Namun, di balik kemegahan itu, ada cerita personal yang tidak banyak diketahui tentang seorang pengusaha yang menyumbangkan 28 kg emas murni untuk melapisi puncak Tugu Monas. Namanya Teku Markam, seorang anak yatim dari pelosok Aceh yang membuktikan bahwa cinta tanah air tak selalu butuh jabatan tinggi, cukup nyali, niat tulus, dan keberanian untuk berkorban. Dari pejuang ke pebisnis, Teku Markam lahir pada 12 Maret 1925 di Alue Campli, sebuah desa kecil di wilayah Seunudon, Aceh Utara. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya, Teku Marhaban, adalah seorang ule balang, pemimpin adat yang disegani di zamannya. Tapi status kebangsawanan itu tak serta-merta menjamin kenyamanan hidup. Ketika Markam masih berusia 9 tahun, ayahnya wafat. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia menjadi anak yatim yang harus bertumbuh lebih cepat dari usianya. Ia diasuh oleh sang kakak, Katnyak Putroe, seorang perempuan tangguh yang kelak menjadi pengaruh besar dalam hidupnya. Pendidikan formal Markam hanya sampai kelas 4 sekolah rakyat, setara SD zaman sekarang. Namun, keterbatasan akademik ini tidak membatasi semangat belajarnya. Hidup justru menjadi sekolah utama bagi Markam. Ia belajar dari jalanan, dari dinamika konflik, dari perjumpaan dengan orang-orang kuat, dan peristiwa besar bangsa. Sejak muda, ia sudah terbiasa menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung pada belas kasihan siapapun. Di usia remaja, Markam menempuh pendidikan militer di Kutaraja, kini Banda Aceh. Dari sanalah ia memulai jalan sebagai pejuang. Setelah lulus dengan pangkat Letnan 1, ia langsung diterjunkan ke berbagai medan tempur melawan Belanda dan sekutu. Salah satu kiprahnya yang paling dikenal adalah keterlibatannya dalam operasi penyelundupan senjata dari Singapura. Di tengah embargo senjata dan minimnya logistik tempur, Markam menjadi sosok penting yang mampu mengatur jalur logistik rahasia bagi pejuang Republik. Ia bertaruh nyawa, menyelundupkan senjata melewati lautan penuh patroli penjajah demi mempertahankan kemerdekaan yang belum kokoh berdiri. Aktivitas militernya membawanya ke banyak peristiwa strategis. Di Tembung, Sumatera Utara, ia bertempur bersama tokoh-tokoh militer besar seperti Jenderal Bejo, Kaharuddin Nasution, dan Bustanil Arifin. Ia juga pernah ditugaskan menjadi ajudan Gatot Subroto di Bandung, seorang jenderal yang dihormati karena kepemimpinan dan integritasnya. Di bawah Gatot Subroto, Markam belajar tidak hanya soal militer, tetapi juga soal kepemimpinan yang bersahaja dan penuh visi. Namun, pada tahun 1957, Markam membuat keputusan mengejutkan. Ia mengundurkan diri dari militer. Di saat banyak temannya mengejar pangkat dan jabatan, Markam justru memilih jalan lain, menjadi pengusaha. Ini bukan sekadar pilihan karir, tapi juga bentuk dari keyakinannya bahwa membangun bangsa tidak hanya lewat senjata, tapi juga lewat ekonomi. Ia mendirikan perusahaan bernama PT Karkam, singkatan dari kulit Aceh Raya Kapten Markam. Awalnya perusahaan ini fokus pada ekspor karet dari Sumatera Selatan ke Singapura dan Malaysia. Namun tak lama, pemerintah memberi PT Karkam hak monopoli ekspor karet selama masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, sebuah kepercayaan besar dari negara yang menunjukkan reputasi dan pengaruh Markam saat itu. Dari situ, bisnisnya berkembang pesat. Ia melebarkan sayap ke berbagai sektor strategis, impor besi dan baja, plat beton, industri otomotif, khususnya proyek Jeep, hingga proyek impor semen dari Jepang. Bahkan, ia memiliki lisensi impor senjata. Dalam waktu singkat, Markam menjelma menjadi salah satu pengusaha terkuat dan paling dipercaya di Indonesia. Tak hanya sekadar kaya, Markam dikenal karena kemampuannya menjalankan bisnis tanpa memonopoli, tanpa menindas pesaing, dan tetap menjunjung nilai kejujuran yang ia bawa sejak masa perjuangan.
Pendapatannya tak hanya menguntungkan dirinya, tapi juga mengisi kantong negara. Saking besarnya kontribusi ekonominya, nama Markham bahkan disebut-sebut sebagai penopang APBN. Di masa ketika negara masih rapuh secara ekonomi dan belum mandiri dalam banyak hal, kehadiran sosok seperti Tengku Markham bagaikan penyangga tiang negara di luar sistem pemerintahan formal. Namun, semua pencapaian itu ia raih tanpa latar belakang pendidikan tinggi, tanpa koneksi partai politik, dan tanpa warisan bisnis. Tengku Markham adalah contoh nyata bahwa kerja keras, keberanian mengambil risiko, dan kecintaan tulus pada tanah air bisa mengangkat seseorang dari anak desa yatim menjadi pengusaha nasional yang namanya tercatat dalam sejarah emas Indonesia secara harfiah dan simbolik. Emas untuk Monas. Pembangunan Monumen Nasional atau Monas bukan sekadar proyek infrastruktur. Di mata Soekarno, Monas adalah lambang kejayaan bangsa, simbol kebangkitan dari penjajahan menuju kedaulatan. Ia ingin Indonesia memiliki penanda yang tak kalah megah dari Menara Eiffel di Paris atau Washington Monument di Amerika. Namun, keinginan besar itu berbenturan dengan kenyataan Indonesia baru merdeka, anggaran negara masih serba terbatas. Sementara itu, rakyat masih sibuk memulihkan luka perang dan kemiskinan tersebar di mana-mana. Dalam situasi genting itulah Tengku Markham melangkah masuk, bukan sebagai pejabat negara, bukan pula sebagai bagian dari panitia pembangunan, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang merasa terpanggil untuk berkontribusi. Hubungannya yang cukup dekat dengan Presiden Soekarno membuatnya tahu bahwa proyek Monas sangat membutuhkan dukungan non-pemerintah. Banyak kebutuhan yang tidak bisa sepenuhnya dipenuhi negara. Salah satunya, lapisan emas di puncak monumen, tepat di bagian obor api yang melambangkan semangat perjuangan bangsa. Markham tidak bertanya panjang, tidak minta rapat atau jaminan nama. Ia hanya bertindak. Ia menyumbangkan 28 kg emas murni dari koceknya sendiri, tanpa perjanjian, tanpa negosiasi. Jika diuangkan pada waktu itu, nilainya mencapai sekitar 1 miliar rupiah, angka yang sungguh luar biasa besar di tahun 1961. Untuk konteks, uang 5.000 rupiah saja di masa itu sudah bisa dipakai membeli tanah atau rumah. Maka, menyumbang 28 kg emas bukanlah tindakan biasa. Itu adalah pengorbanan besar yang lahir dari ketulusan dan nasionalisme. Yang lebih mengagumkan lagi, Markham tidak pernah meminta agar namanya dicantumkan. Tidak ada plaka kecil bertuliskan, disumbangkan oleh Tengku Markham, tidak ada prasasti khusus di sekitar Monas yang menyebut jasanya. Bahkan, banyak warga Jakarta, apalagi generasi muda, tidak pernah tahu bahwa kilau emas yang mereka kagumi di puncak Monas berasal dari seorang pengusaha Aceh yang kini nyaris terhapus dari buku sejarah. Ia tak mencarinya sorotan, sebab bagi Markham, cinta pada tanah air tidak perlu panggung. Memberi tanpa dicatat adalah bentuk ketulusan tertinggi. Ia tidak menyumbang emas demi popularitas, tapi demi menyemangati mimpi besar bangsa. Ia tahu, monumen itu akan berdiri lebih lama dari hidupnya. Maka biarlah emas itu menjadi warisan diam-diam, yang kelak akan menginspirasi generasi berikutnya. Sumbangan emas untuk Monas bukan hanya urusan material. Ia adalah simbol bahwa masih ada anak bangsa yang bersedia memberi dengan hati, bukan dengan pamrih. Bahwa patriotisme bisa hadir dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya dalam pidato atau slogan. Tapi, seperti yang akan terlihat dalam perjalanan hidup Markham, tidak semua ketulusan dibalas dengan penghormatan. Sebab sejarah, kadang, lebih suka mencatat yang berkuasa daripada yang berjasa. Dari patriot ke tersangka. Setelah berdiri tegak sebagai pejuang kemerdekaan, penyelundup senjata untuk Republik, dan penyumbang emas untuk Monas, Tengku Markham mungkin tak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan dilabeli musuh negara. Tapi begitulah sejarah berjalan. Tahun 1965 menjadi titik balik yang brutal dalam perjalanan bangsa. Peristiwa G30 SPKI memicu gelombang pembersihan besar-besaran terhadap siapapun yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno, baik secara ideologis, politis, maupun personal. Tak peduli seberapa besar jasanya pada negeri ini, jika dicurigai terlalu Soekarnois, maka ia bisa dicap sebagai bagian dari ancaman laten. Tengku Markham menjadi salah satu korbannya. Sebagai orang yang dikenal dekat dengan Bung Karno dan memiliki pengaruh ekonomi besar, Markham segera menjadi target. Ia dituduh terlibat dalam gerakan 30 September, dicurigai sebagai bagian dari lingkaran kekuatan lama yang dianggap perlu dibersihkan oleh rezim baru. Tak ada bukti yang jelas, tak ada pengadilan, dan tak ada kesempatan membela diri. Pada tahun 1966, ia ditangkap dan dipenjara. 2 tahun ia mendekam dalam jeruji tanpa pernah menjalani proses hukum yang sah.
Ironisnya, penahanan itu hanyalah awal dari kehancuran total hidupnya. Setelah ditahan, seluruh aset Teku Markam dilucuti. Perusahaan-perusahaannya yang dulu dibangun dengan jeripaya dan keberanian, dari hasil perjuangan, bukan warisan, diambil alih oleh negara. Tanpa negosiasi, tanpa ganti rugi, tanpa permintaan maaf. Semua bisnis yang berada di bawah bendera PT Karkam, PT Aslam, dan PT Sinar Pagi disita atas nama pemerintah. Bahkan dalam keputusan Presiden nomor 31 tahun 1974, dinyatakan bahwa harta kekayaan eks perusahaan-perusahaan itu dijadikan pinjaman modal negara kepada BUMN bernama PT PP Berdikari. Senilai lebih dari 411 juta rupiah, angka yang sangat besar saat itu. Dengan satu keputusan politik, identitas Teku Markam sebagai pengusaha sukses dihapus dari catatan resmi negara. Namanya tidak lagi disebut sebagai penyumbang emas Monas, tidak lagi dikenang sebagai pejuang kemerdekaan, dan tidak lagi diakui sebagai pahlawan ekonomi. Ia hanya dikenang sebagai orang lama yang harus disingkirkan demi stabilitas Orde Baru. Negara yang dulu ia bela dengan darah, waktu, dan hartanya, kini menuduhnya korup, memberinya stigma politik, lalu mengusirnya seperti duri dalam daging. Lebih menyakitkan lagi, semua itu terjadi tanpa satupun proses hukum yang transparan. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembuktian, tidak ada ruang klarifikasi. Markam bukan satu-satunya korban di masa itu, tapi kisahnya menoreh luka yang dalam, karena ia adalah simbol dari pengkhianatan negara terhadap warganya sendiri. Bukan orang biasa, melainkan seorang patriot, pejuang, dan pendorong ekonomi bangsa yang justru dijatuhkan saat ia tak lagi dibutuhkan. Ketika kekuasaan berganti, bukan hanya ideologi yang dibersihkan, tapi juga sejarah. Dalam narasi baru Orde Baru, Markam dihapuskan bukan karena ia bersalah, tapi karena ia terlalu kuat untuk dibiarkan berdiri. Bangkit lagi, meski terluka. Setelah 2 tahun merasakan dinginnya jeruji besi tanpa dakwaan, Teku Markam keluar dari penjara sebagai orang bebas secara hukum. Tapi kenyataannya, ia telah kehilangan segalanya. Nama baiknya dicemarkan, bisnis-bisnis yang ia rintis dengan darah dan nyawa telah dirampas, dan jejaknya sebagai penyumbang emas Monas terhapus dari ingatan nasional. Namun satu hal tak hilang dari dirinya, keberanian untuk bangkit. Alih-alih larut dalam trauma dan kemarahan, Markam memilih menata ulang hidupnya dari puing-puing. Ia mendirikan sebuah perusahaan baru bernama PT Marjaya, dengan fokus pada proyek-proyek infrastruktur, khususnya pembangunan di Aceh dan Jawa. Rencananya tak main-main. Perusahaan ini didukung oleh pendanaan dari Bank Dunia dan ditujukan untuk mengangkat kembali wajah daerah yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan nasional. PT Marjaya menjadi simbol semangatnya untuk tetap berkontribusi bagi bangsa, meski dirinya telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang baru. Ia tak berniat membalas dendam. Ia hanya ingin terus berkarya. Tapi ternyata, bahkan niat baik pun bisa menjadi ancaman di mata rezim yang curiga terhadap siapa saja yang punya pengaruh dan rekam jejak kuat di masa lalu. Proyek-proyek PT Marjaya tak pernah disahkan. Pemerintah Orde Baru menutup pintu secara halus, tanpa penolakan terbuka, tapi juga tanpa lampu hijau. Semua proposal dibekukan. Semua jalur komunikasi diputus. Markam tahu, ia sedang dibungkam secara perlahan. Dibiarkan hidup, tapi tidak boleh berdaya. Meski begitu, dunia tidak sepenuhnya melupakannya. Pada tahun 1975, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputra Adi Pradana, salah satu penghargaan tertinggi negara. Gelar ini diberikan atas jasa-jasanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, khususnya kontribusinya terhadap pembangunan monumen nasional. Ironisnya, penghargaan itu datang dari negara yang sebelumnya memenjarakannya tanpa alasan jelas, menyita seluruh hartanya, dan mencoret namanya dari narasi resmi sejarah. 5 tahun kemudian, pada tahun 1980, pemerintah Aceh memberikan penghargaan adat kepadanya, gelar Keucik Leumiek, sebuah bentuk pengakuan masyarakat Aceh atas pengabdian dan keteladanan Markam sebagai tokoh adat, pejuang, dan pengusaha. Di kampung halamannya sendiri, ia tetap dicintai. Di tanah kelahirannya, ia masih dianggap anak yang membawa kehormatan. Namun, bagi Teku Markam, semua penghargaan itu tak cukup untuk menghapus luka batin yang mendalam. Ia telah difitnah, dirampas, dan dibungkam tanpa pernah mendapat ruang untuk membersihkan namanya. Ia tidak butuh medali, yang ia inginkan adalah kebenaran. Pada tahun 1984, Teku Markam menghembuskan napas terakhir di RS Husada, Jakarta, dalam usia 59 tahun. Ia wafat akibat komplikasi penyakit diabetes dan gangguan liver.
Sakit fisik mungkin menjadi sebab langsung kematiannya, tapi tak sedikit yang percaya bahwa luka batin, rasa kecewa, rasa dikhianati, rasa tertindas oleh sistem yang pernah ia bela, telah mempercepat kepergiannya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebuah kehormatan yang, meski bergengsi, datang terlalu lambat. Penghormatan itu seakan menjadi penutup sunyi bagi seorang patriot, yang selama hidupnya justru didepak dari panggung sejarah. Dalam catatan resmi, nama Teguh Markam jarang disebut, tapi kilau emas di puncak Monas tetap bersinar sampai hari ini, diam-diam membawa jejak seseorang yang memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa syarat, dan mencintai negeri ini lebih dari dirinya sendiri. Hari ini, saat kita melihat Monas berdiri megah dengan obor berlapis emas di puncaknya, mungkin sudah saatnya kita bertanya, siapa yang pantas dikenang dalam kilau itu? Teguh Markam bukan hanya penyumbang emas, ia simbol pengorbanan yang nyaris dihapus sejarah. Kini saatnya nama itu diangkat kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghormati keadilan. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu cara berterima kasih. Bagikan video ini, sebarkan kisahnya, jangan biarkan sejarah terus diam. Like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah yang tak biasa. Tinggalkan komentar, menurut kamu, apakah negara sudah cukup menghargai Teguh Markam?